Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tang Xingning menjentikan jarinya dan cahaya kekuatan spiritual melesat ke langit. Tiba-tiba, sebuah gulungan besar muncul di langit. Gulungan itu membuka secara perlahan. Gulungan itu panjangnya 10 mil dan lebarnya 5 mil. Di dalam gulungan itu tergambar sebuah langit. Ada 360 bintang yang sedang mengelilingi bulan. Gulungan itu menyelimuti dojo ruang dan waktu, membuat langit yang cerah menjadi gelap. Cahaya bintang menyinari seluruh dojo ruang dan waktu. Sementara cahaya bulan membuat semua orang mengira bahwa ini sudah malam. Tang Xingning terbang menuju ke langit dan berdiri di bulan. Semua tetua kecuali Shen Shubing melesat ke langit dan berdiri di sebuah bintang. 156 murid menginjak pedang terbang. Mereka melesat ke arah bintang-bintang. Gulungan itu merupakan senjata sub kehormatan ruang dan waktu. 1 hari di dalamnya setara dengan 100 hari di dunia luar. Tanyun melihat gulungan itu. Dia segera menginjak pedang terbang dan melesat menuju sebuah bintang. Tanyun melihat sekeliling. Ternyata gulungan itu sangat luas. Setiap bintang mencapai ukuran 10.000 kaki. Tang Xingning berdiri di atas bulan, menatap para tetua dan murid, lalu berkata, "Kepala ini akan membuka ruang dan waktu di dalam gulungan. 1 hari di sini setara dengan 100 hari di dunia luar. Karena para tetua hampir memiliki keterampilan pil yang sama. Jika kalian membuat pil yang serupa, maka siapapun yang lebih cepat, maka dia yang menang." Begitu ruang dan waktu di dalam gulungan dibuka, hanya aku yang bisa melihat proses saat kalian membuat pil. Sementara kalian tidak dapat melihat orang lain. Jika tidak ada yang keberatan, kepala ini akan memulainya. Ketika semua tetua dan murid mengatakan bahwa mereka tidak keberatan, Tanyun angkat bicara. "Kepala, aku ingin bertanya, apakah orang yang berada di luar tempat ini bisa melihat kita atau tidak?" Alasan mengapa Tanyun menanyakan hal itu karena dia akan membuat pil sambil menelan benih api suci nirvana. Benih api suci nirvana awalnya berada di Shen Shubing dan baru diambil oleh Tanyun saat menyamar menjadi guru Shen Shubing. Jika Shen Shubing bisa melihat bahwa Tanyun mempunyai benih api nirvana, maka Shen Shubing akan tahu bahwa dia adalah gurunya sendiri. Tang Xingning berkata, "Mereka hanya dapat melihat samar-samar, dan mereka tidak dapat melihat sepenuhnya." Tanyun berkata, "Murid ini sudah paham." Tang Xingning sedikit mengangguk, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan membuka ruang dan waktu yang berada di dalam gulungan." Setelah itu, cincin Qiangkun Tang Xingning menyala. Segera, sepotong batu roh tingkat tinggi melesat ke dalam bulan. Tiba-tiba, langit berbintang yang luas dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu yang tidak teratur. Kemudian kekuatan itu mulai bergabung dan membentuk ruang dan waktu yang berada di langit yang berbintang. Tiba-tiba, sebuah tirai cahaya menyelimuti Tanyun, Luyi, dan semua orang yang berada di bintang satu persatu. Mereka tidak bisa melihat satu sama lainnya karena terhalang oleh tirai cahaya. Mereka juga tidak bisa mendengar suara apapun dari luar. Pada saat ini, semua orang di dojo ruang dan waktu hanya bisa melihat samar-samar 195 orang
yang berpartisipasi dalam kompetisi. Sementara mereka dapat melihat Tan Xingning dengan jelas. Semua orang samar-samar melihat bahwa para tetua dan murid telah mengeluarkan kuali pil satu demi satu. Mereka mengeluarkan api sejati milik mereka dan mulai membakar kuali pil. Pada saat ini, di luar dojo ruang dan waktu, Dante Swangsong berjalan dengan santai. Dante Xianer dan lebih dari 300.000 murid dari 5 divisi lainnya berlutut satu demi satu. Segera, Shen Shubing, para diaken, dan para murid divisi pil berbalik dan berlutut ke arah Dante Swangsong. Dante Swangsong melirik ke Shen Shubing. Niat membunuh melintasi matanya. Dante Swangsong bergumam di dalam hatinya, "Shen Shubing, aku secara pribadi memang menunjukmu sebagai tetua berjasa. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Jika kamu memang seorang mata-mata, aku akan menghabisimu." Dante Swangsong juga memikirkan Tan Xingning yang juga seorang mata-mata. Selanjutnya, Dante Swangsong bertanya, "Tetua berjasa, di mana Tan Yun?" Shen Shubing menjawab, "Kepala sekte, Tan Yun berpartisipasi dalam kompetisi." Dante Swangsong segera melihat ke arah seorang murid pria dan berkata melalui pikiran, "Xianer, ayah tahu kamu di sini untuk menonton Tan Yun. Ayah akan membiarkan Tan Xingning menghilangkan tirai cahaya dan membiarkan kamu melihat proses Tan Yun dalam membuat pil." Setelah itu, Dante Swangsong menghilang dan muncul di depan Tan Xingning. Tan Xingning bersujud dan berkata, "Bawahan ini tidak tahu bahwa kepala sekte ada di sini. Bawahan meminta maaf karena tidak menyambut kepala sekte." Dante Swangsong meminta Tan Xingning untuk bangun, lalu berkata, "Kepala Tang, proses kompetisi pil hari ini, kamu harus membiarkan semua orang melihatnya." Tan Xingning berkata dengan hormat, "Bawahan mematuhi perintah." Dante Swangsong mengangguk dan berkata, "Aku harus pergi ke divisi senjata, divisi formasi, dan divisi jimat." Tan Xingning mencabut tirai cahaya yang menutupi semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah itu, Dante Swangsong menghilang begitu saja. Segera, semua orang di dojo ruang dan waktu dapat dengan jelas melihat 156 murid, 38 tetua, dan Tan Yun. Namun Tan Yun dan yang lainnya tidak tahu bahwa semua orang bisa melihat mereka saat ini. Di atas sebuah bintang, Tan Yun mengeluarkan kuali dari cincin Qiang Kun. Kuali pil itu adalah kuali pil terhormat tingkat rendah yang diperoleh Tan Yun setelah dia menghabisi murid sekte abadi di Tanah Abadi. Dalam 2 kali uji coba di Tanah Abadi, Tan Yun menghabisi 9.000 murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi. Dari 9.000 murid itu, banyak murid yang merupakan keturunan dari orang yang memiliki status yang tinggi. Oleh karena itu, Tan Yun bisa mendapatkan ribuan senjata harta karun, ratusan senjata sub terhormat, dan ada 6 kuali pil terhormat tingkat rendah. Seorang diaken yang melihat bahwa kuali pil Tan Yun hanyalah kuali terhormat tingkat rendah. Diaken itu berkata, "Lihatlah, kuali pil Tan Yun hanyalah kuali terhormat tingkat rendah. Dengan kuali itu, Tan Yun maksimal hanya bisa membuat pil terhormat tingkat menengah." Tetapi dia sangat sombong dan menantang tetua keempat. Shen Shubing juga tampak khawatir ketika dia mendengarkan kata-kata itu. Tetapi Shen Shubing tiba-tiba gemetar. Shen Shubing melihat Tan Yun
mengeluarkan benih api setinggi 3 kaki dari cincin Qiang Kun. Tubuh Sen Shubing tidak bisa menahan gemetar. Sen Shubing bergumam di dalam hatinya, "Aku memberikan benih api nirvana kepada guruku setengah bulan yang lalu. Bagaimana mungkin benih api itu berada di tangan Tan Yun?" Pada saat ini, pikiran Sen Shubing menjadi kacau. Sen Shubing bergumam di dalam hatinya, Mungkinkah dia adalah guruku? Setiap kali guru menemuiku, dia menolak untuk melepaskan jubah dingin napas kura-kura. Tujuannya supaya aku tidak mengetahui bahwa dia adalah Tan Yun. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang sangat aku sukai selama bertahun-tahun? Mustahil, ini benar-benar mustahil. Tapi mengapa benih api suci nirvana ada di tangan Tan Yun? Saat itu, guru juga mengatakan bahwa akan ada muridku yang membuat sekte suci Huangfu memenangkan kompetisi pil di sekte abadi. Dan murid yang guru maksud ternyata adalah Tan Yun. Mengenai kompetisi pil gerbang abadi saat ini, guru juga berkata, "Aku akan mendapatkan keberuntungan. Sekarang Tan Yun mewakili diriku dalam kompetisi antar tetua. Apakah itu benar-benar dia?" Sen Shubing mengingat ayahnya sebelum kematiannya. Dalam ingatan Sen Shubing, ayahnya yang sekarat justru tertawa dan tersenyum pada Sen Shubing. Saat itu Sen Shubing berkata, "Ayah, apa yang kamu tertawakan?" Ayah Sen Shubing berkata, "Ayah tertawa karena putriku memiliki penglihatan yang bagus. Gurumu masih muda dan sangat berbakat." Setelah mengingat hal itu, Sen Shubing tiba-tiba keluar dari dojo ruang dan waktu. Sen Shubing langsung menuju divisi pil gerbang dalam. 3 jam kemudian, di kebun obat Lingsan, Sen Qingfeng berkata, "Nona, bukankah hari ini adalah hari kompetisi pil gerbang abadi? Mengapa kamu di sini?" Sen Shubing bertanya, "Qingfeng, 6 tahun yang lalu, apakah kamu tahu alasan mengapa guruku tahu bahwa aku sedang dipenjara di divisi pil gerbang abadi?" Sen Qingfeng menjawab, "Nona, pada waktu itu aku meminta gurumu untuk menyelamatkanmu." Bawaan ini ingat dengan sangat jelas bahwa gurumu saat itu sedang mengunjungi makam Tan Yun. Setelah gurumu mengetahui bahwa kamu ditahan, dia sangat marah dan cemas. Jadi dia pergi dan berkata bahwa dia pasti akan menyelamatkanmu. Nona, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Sen Shubing menatap Sen Qingfeng dan berkata, "Apakah kamu pernah melihat bahwa Tan Yun memiliki perilaku yang aneh?" Sen Qingfeng berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, "Tidak ada yang aneh. Nona, apa yang terjadi dengan Tan Yun?" Sen Shubing berkata, "Dia baik-baik saja. Aku hanya ingin menanyakan hal itu." Sen Shubing berkata lagi, "Qingfeng, 6 tahun yang lalu, pada tanggal 23 Maret, apakah Tan Yun berada di kebun obat Lingsan?" Setelah Sen Qingfeng merenung sejenak, dia berkata, "Nona, bawahan ini ingat dengan jelas bahwa Tan Yun tidak ada di kebun obat Lingsan." Mendengarkan hal itu, Sen Shubing bergumam di dalam hatinya. Guru saat itu berada di aula Bingking dan memberiku sebuah teknik, tetapi Tan Yun kebetulan juga sedang pergi. Sen Qingfeng berkata, "Nona, bawaan ini melihat Tan Yun di aula Bingking saat itu." Sen Shubing menjawab, "Cepat katakan, bagaimana kamu melihat Tan Yun?" Sen Qingfeng berkata dengan jujur, "Jika bawaan ini tidak salah mengingat, saat itu jam 4:04. Bawaan ini dan Wende pergi ke aula Bingking untuk mencarimu. Kamu tidak ada di sana,
Tetapi kami melihat Tanyun keluar dari aula. Pada saat itu, Tanyun mengatakan bahwa dia ingin bertanya kepadamu, apakah dia bisa menaiki pagoda ruang dan waktu lantai 108 atau tidak. Mendengarkan hal itu, tubuh Sen Subing bergetar lagi. Sen Subing ingat dengan jelas bahwa pada saat itu Sen Subing meninggalkan aula Bingking dan gurunya berkata bahwa dia akan beristirahat sebentar sebelum pergi. Disimpulkan dari waktu, Tanyun tidak berada di kebun obat Lingsan, tetapi gurunya ada di aula Bingking. Lalu setelah Sen Subing pergi, Sen Qingfeng dan Sen Wende melihat bahwa Tanyun berjalan keluar dari aula Bingking. Sen Subing menjadi yakin bahwa Tanyun adalah gurunya. Semua murid divisi Pil Gerbang Dalam tidak ada yang berani masuk ke dalam aula Bingking kecuali diizinkan oleh Sen Subing. Tetapi Tanyun memasuki aula Bingking dan beralasan mencari dirinya. Semua informasi itu menyatakan bahwa gurunya adalah Tanyun. Menghadapi fakta itu, Sen Subing bingung dan wajahnya memucat. Sen Subing tidak bisa menerima kenyataan bahwa guru yang dia kagumi selama bertahun-tahun ternyata adalah muridnya sendiri. Sen Qingfeng berkata, "Nona, mengapa wajahmu begitu pucat? Apakah itu karena Tanyun? Jika memang begitu, aku akan memberi dia hukuman." Sen Qingfeng juga menganggap Mu Mengyi sebagai cucunya. Itu artinya Tanyun juga cucunya. Tidak peduli seberapa kuat Tanyun di masa depan, Sen Qingfeng tetap memiliki hak untuk memarahi Tanyun. Sen Subing berkata, "Tanyun tidak melakukan apapun. Sekarang kompetisi Pil Gerbang Abadi sedang berlangsung. Aku akan pergi." Ketika Sen Subing berbalik dan ingin pergi, dia berkata, "Ingat, jangan beritahu Tanyun tentang apa yang aku tanyakan hari ini." Sen Subing naik ke langit, mencapai ratusan ribu kaki di lautan awan. Setelah itu, dia mengatur penghalang kedap suara. Air mata menetes di pipinya dan berkata, "Mengapa pria yang aku cintai pertama kalinya adalah pria yang sudah memiliki 2 tunangan? Kenapa ini bisa terjadi?" Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.